Lewat reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin tanggal 17 Juli kemarin, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dinilai ingin menunjukkan bahwa dirinya tak cuma punya kekuatan dari partai politik, tapi juga dari para relawan. Jokowi melantik 1 menteri, 5 wakil menteri, dan 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press kemarin. 1 menteri yang dilantik yaitu Budi Aris Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Budi Ari dilantik menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi pengadaan menara pemancar BTS 4G Bakti Kominfo. Budi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum Projo, yaitu kelompok relawan yang memenangkan Jokowi di pemilu 2014 dan 2019. Budi ditemani Nezar Patria yang dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Lalu, Jokowi juga resmi melantik Pahala Nugraha Mansuri jadi Wakil Menteri Luar Negeri dan Paiman Raharjo jadi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Paiman juga bagian dari relawan Jokowi. Dia menjabat sebagai Ketua Relawan Sedulur Jokowi. Kemudian, Rosan Perkasa Ruslani menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMNI), dan Saiful Rahmat menjadi Wakil Menteri Agama. Direktur Eksekutif Algoritma sekaligus dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia UI, Aditya Perdana berpendapat Jokowi tengah menunjukkan kekuatan politiknya dengan menunjuk para relawan mengisi kursi di kabinet. Menurut Aditya, hal ini sebenarnya juga sudah ditunjukkan Jokowi sejak beberapa waktu sebelumnya, saat menunjuk sejumlah orang-orangnya menduduki posisi wakil menteri. Pak Jokowi sedang memainkan kartunya juga untuk mengatakan bahwa pendukung kabinet itu tak hanya semata-mata berasal dari partai politik, kata Aditya, Senin, tanggal 17 Juli. Selain itu, kata Aditya, Jokowi mempertimbangkan kesibukan lain yang akan dihadapi para menteri yang merupakan kader parpol. Sebab, lanjut dia, para menteri yang merupakan kader parpol juga memiliki tugas untuk memenangkan parpol di Pileg 2024. Karena itu, dia menilai Jokowi menginginkan menteri yang bisa membantu dirinya bekerja secara fokus untuk membantu pemerintahan, tanpa memikirkan urusan lainnya. Menteri dari parpol, mereka fokus ke pemenangan partainya ketimbang kerja-kerja yang seharusnya dilakukan, jadi mungkin langkah ini diambil oleh Jokowi, diambil dari kelompok relawan yang tidak punya kepentingan untuk Pileg, karena kalau partai pasti ke Pileg, tuturnya. Terpisah, Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago menuturkan dengan perombakan kabinet ini Jokowi ingin menunjukkan posisi dirinya di hadapan para relawan yang selama ini mendukungnya. Apalagi, menurut Arifki, pada momen ini Jokowi sebenarnya tak lagi memiliki kepentingan dengan parpol. Sebab, ini merupakan periode terakhirnya sebagai presiden. Dia, Jokowi, bukan ketua umum partai, bukan pemilik partai, dia menyadari positioning politiknya dengan menempatkan relawan sebagai menteri, ucap dia. Selain itu, Arifki menilai perombakan kabinet ini juga merupakan respons Jokowi terhadap sikap dari beberapa relawannya yang mulai menyatakan dukungan kepada sosok calon presiden tertentu. Jokowi, kata dia, ingin memperlihatkan bahwa dirinya masih memiliki kekuasaan. Meskipun sisa masa jabatannya hanya tersisa kurang lebih 1 tahun lagi. Menurut dia, hal ini dapat terlihat dengan penunjukan Budi Ari sebagai Menkominfo dan Wamendes baru. Orang-orang yang dapat jabatan ini orang-orang yang tegak lurus dengan Jokowi, kata Arifki. Jokowi ingin menjaga ritme, bahwa relawan masih punya kepentingan dengan Jokowi, makanya dengan menunjuk beberapa relawan, tentu relawan lainnya menyesal belum dapat jabatan tapi sudah pindah ke yang lain, tambahnya. Dengan mengakomodasi relawan lewat perombakan kabinet ini, Arifki berkata Jokowi ingin menunjukkan dirinya masih memiliki daya tawar politik yang kuat. Jokowi bisa mengarahkan dukungan relawan ke capres atau cawapres tertentu meskipun dia bukan ketua umum ataupun pemilik parpol. Selain Budi Ari, sejumlah relawan atau tim sukses Jokowi yang ada di kabinet diantaranya yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan KSP Muldoko. Di Pilpres 2019, Erick Thohir menjabat sebagai Ketua TKN Jokowi Ma'ruf, sementara Muldoko jadi Wakil Ketua TKN.